selamat datang di podcast Bincang Jakarta, tempat kita ngobrol santai tentang Jakarta. Seperti biasa, bersama saya Mutiara Putri Pratowo dari Puskesmas Kembangan. Tema kita hari ini itu terkait ketahanan iklim dan bencana di ibu kota Jakarta. Hari ini kita akan membahas tiga isu penting di DKI Jakarta, tapi juga bisa fokus pada satu isu prioritas yang paling mendesak. Saat ini sudah ada keempat narasumber kita. Halo, selamat datang. Boleh diperkenalkan satu-satu? Halo, terima kasih sudah diundang di podcast. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Hidayat dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Halo, saya Erna dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Halo, saya Mega Yubakti dari Puskesmas Kebayoran Baru. Halo, saya Nanda Listiamanto dari Puskesmas Tebet. Oke, langsung saja ya. Ternyata ada tiga isu besar nih yang sedang dihadapi Jakarta terkait ketahanan iklim. Yang pertama ada rendahnya pengawasan dan penegakan aturan tata ruang wilayah pesisir. Yang kedua ada rendahnya efektivitas early warning system atau EWS banjir. Yang ketiga ada rendahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan demam berdarah. Nah, menurut Bapak Noval nih bagaimana gambaran singkat dari ketiga isu ini? Terima kasih kesempatannya, Bu Muti. Menurut saya, ketiga isu ini saling berkaitan. Yang pertama, tata ruang pesisir yang kurang tertib bisa memperparah dampak dari perubahan iklim seperti banjirop. Lalu, EWS banjir yang belum optimal membuat masyarakat kurang siap menghadapi banjir. Dan terakhir, koordinasi yang lemah dalam penanganan demam berdarah menunjukkan bahwa respons terhadap bencana kesehatan juga belum maksimal. Oke, dari sudah dilakukan analisa, isu mana nih yang menjadi prioritas menurut Ibu Erna? Ya, Mbak Mutiara, isu prioritas menurut kami yaitu satu, rendahnya efektivitas early warning system atau EWS banjir yang ada di DKI Jakarta. Kita kan tahu ya, banjir itu merupakan yang paling sering terjadi di DKI Jakarta dan dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, di tengah perkembangan teknologi sekarang ini, harusnya sistem peringatan dini atau EWS ini bisa membantu masyarakat lebih sigap dalam menghadapi banjir. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kenapa sih EWS banjir di Jakarta ini masih belum efektif, Ibu Erna? Ya, kalau kita lihat sendiri, sebenarnya kalau EWS banjir di Jakarta ini sebenarnya belum berjalan maksimal ya. Jadi penyebabnya itu kinerja ASN yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengelola data dan memanfaatkan teknologi. Sebenarnya datanya itu udah ada dan sudah tersedia juga, tapi masalahnya ini belum ada sistem notifikasi langsung yang sampai ke masyarakat. Jadi meskipun sudah ada datanya, masyarakat belum mendapatkan peringatan secara cepat dan langsung. Nah, akibatnya ini banyak warga yang belum siap saat terjadi banjir datang. Hal ini juga menjadi kendala dalam koordinasi pemanfaatan teknologi, terus juga penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, dampaknya yaitu masyarakat jadi kurang siap dalam menghadapi banjir dan kemungkinan resikonya itu juga menjadi lebih besar. Oke, kalau kita dalami lagi sebenarnya apa sih masalah utama dari early warning system banjir ini kalau menurut Ibu Mega? Ada beberapa hal, Bu Muti. Yang pertama, data belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, informasi belum real time. Yang ketiga, penyampaian ke masyarakat masih lambat. Dan yang keempat, ada pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oke, berarti bukan cuma soal alat aja ya, tapi juga sistem dan orang-orang di dalamnya ya. Betul sekali, Bu Muti. Di sini peran ASN sangat penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengawasan. Pananda bisa dijelaskan lebih lanjut lagi kalau terkait peran ASN dalam masalah ini? Baik Bu Muti, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Mega, jadi ada tiga peran ASN yaitu perencanaan, yaitu memastikan sistem early warning system itu terintegrasi dan berbasis dengan data. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana, jadi ASN itu harus mampu mengolah data dan menyampaikan informasi dengan cepat. Juga ASN juga harus berperan sebagai pengawas, yaitu memastikan sistem berjalan dengan optimal dan terus dievaluasi. Nah, kalau ketiga peran ini belum optimal, maka EWS-nya juga tidak akan berjalan seperti dengan baik. Oke, nah menarik nih kalau dikaitkan dengan konsep Smart ASN itu sendiri, kira-kira bagaimana nih tanggapan narasumber kita nih? Dan sebenarnya ada gak sih hubungannya kalau menurut Bu Erna?
Ya, Mbak Muti, justru di situ ya kuncinya untuk membuat EWS efektif itu, seorang ASN harus menerapkan poin-poin Smart ASN. Jadi kita kan ada beberapa poin nih Smart ASN. Yang pertama ada integritas, nasionalisme, profesional, berwawasan global, mengetahui teknologi informasi, entrepreneurship, mampu memberikan pelayanan yang ramah atau biasa kita kenal hospitality, dan mampu membangun jejaring atau networking. Nah, dari 8 profil tersebut ada 4 nilai nih yang bisa kita implementasikan. Yang pertama ada nilai integritas. Jadi, seorang ASN itu harus memastikan data-data banjir itu harus akurat dan tidak dimanipulasi, karena itu jika ada salah satu informasi saja yang salah, itu bisa berdampak besar ke masyarakat. Nah, ASN juga harus punya kemampuan untuk mengolah data nih, memahami sistem EWS, menganalisis risiko banjir, sehingga mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini mencerminkan bahwa ASN tuh bersikap profesionalisme. Nah, ASN juga mampu memanfaatkan teknologi atau bisa disebut digital skill, seperti mampu mengolah atau membuat data real time, sensor banjir, atau notifikasi digital seperti WA Blast. Nah, yang terakhir, ASN juga harus mampu atau mempunyai jiwa inovasi atau entrepreneurship. Misalnya membuat sistem nih Mbak Mutiara seperti notifikasi banjir berbasis lokasi atau integrasi aplikasi dengan WhatsApp. Oke. Nah, ini sangat membantu sekali ya, apalagi untuk masyarakat yang wilayahnya sering kena banjir. Nah, kalau misalnya kita mau perbaiki ini, kira-kira tahapan kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan? Baik, ada 5 tahapan kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama dari planning atau perencanaan, lalu kedua organizing, ketiga actuating, keempat controlling, dan 5 tidak lupa yaitu evaluation. Nah, di planning ini kita membuat identifikasi masalah, perencanaan terkait fitur WA Blast. Lalu di tahap organizing, kita pembentukan tim penyusunan SOP notifikasi per level siaga dan kemitraan dengan penyedia WhatsApp bisnis API. Lalu di actuating, kita mengembangkan modul Jaki atau peta banjir interaktif dengan notifikasi. Nah, uji coba WA Blast di 5 kelurahan rawan banjir dan sosialisasi kepada masyarakat pun perlu dilakukan di tahap ini. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan ketepatan waktu notifikasi. Yang terakhir kita survei kepuasan keluarga, analisis efektivitas WA Blast. Oke, satu lagi nih saya mau tanya, ada gak sih solusi dari atau langkah dari pemerintah DKI Jakarta ini yang bisa masyarakat rasakan dalam mengatasi banjir ini? Baik Bu Muti, sebenarnya DKI Jakarta sudah mempunyai aplikasi Jaki. Kalau kita buka atau lihat aplikasi ini di dalamnya ada informasi namanya Pantau Banjir yang kita bisa gunakan untuk memantau kondisi banjir secara real time di Jakarta. Jadi masyarakat itu sendiri bisa melihat titik-titik banjir, ketinggian banjir, kondisi terkini. Nah, kita sebagai ASN juga harus mampu terus memberikan data yang terupdate dan tersistem di Jaki ini. Dan kedepannya nanti kita akan berinovasi untuk terintegrasi melalui WA Blast berbasis lokasi agar masyarakat lebih waspada dan mungkin dapat menentukan rute perjalanan agar terhindar dari titik banjir. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketahanan iklim di DKI Jakarta ini tidak hanya soal infrastruktur aja, tapi juga soal sistem, teknologi, dan peran ASN. Apalagi di Pemprov DKI Jakarta ini sudah menyediakan yang namanya aplikasi Jaki, yaitu kita juga dapat mengembangkan fitur tersebut agar dapat terus update, memberikan data yang transparan kepada masyarakat, dan memberikan notifikasi melalui WA Blast. Kuncinya juga adalah dengan kolaborasi, inovasi, dan kesiapan sumber daya manusianya. Karena kita ternyata sebagai ASN kita harus mampu menerapkan nilai-nilai yang ada untuk Jakarta menjadi kota global yang tangguh dan tetap berkembang secara berkelanjutan. Wah, terima kasih banyak atas insight-nya hari ini ya kepada narasumber kita siang ini. Semoga podcast ini bisa bertambah wawasan kita semua tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oke, terima kasih banyak semuanya kepada narasumber. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada dan jaga lingkungan kita. Sampai jumpa.